Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya solih-solihah? Alhamdulillah, semoga dalam keadaan sehat semuanya ya. Nah, hari ini kita akan belajar tentang penampakan alam perairan dan pemanfaatannya. Tujuan pembelajarannya: pertama, mengidentifikasi jenis-jenis kenampakan alam di daratan dan perairan yang ada di Indonesia. Yang kedua, menjelaskan contoh-contoh pemanfaatan kenampakan alam daratan dan perairan. Nah, diperhatikan ya pembelajaran hari ini. Anak-anak, ada yang tahu pengertian dari kenampakan alam perairan? Udah tahu belum? Ya, kalian hebat sekali. Kenampakan alam perairan adalah kenampakan permukaan bumi yang digenangi air. Kenampakan permukaan bumi yang digenangi air. Contohnya dari kenampakan alam perairan sebagai berikut. Yang pertama, danau. Danau adalah cekungan luas di wilayah daratan yang digenangi air. Danau terbentuk dari proses alamiah seperti gempa bumi dan gunung meletus. Danau yang terbentuk karena terjadinya gempa bumi disebut danau tektonik. Danau yang terbentuk karena letusan gunung berapi disebut danau vulkanik. Ingat-ingat ya perbedaannya antara danau tektonik dan danau vulkanik. Kemudian diperhatikan, anak-anak, perhatikan gambar di belakang ibu. Gambar apa itu? Ada air di situ. Itu dinamakan kenampakan alam apa ya? Ya betul, ini adalah danau. Tahukah kalian manfaat dari danau? Ada yang pernah lihat danau? Nah, manfaat danau antara lain, yang pertama, lahan untuk budidaya ikan. Kedua, sarana olahraga dayung dan kanau. Kemudian objek wisata, sekali ya, tempat pengairan sawah. Itu adalah manfaat danau. Indah sekali danaunya. Contoh kenampakan alam perairan yang lain adalah rawa. Nah, gambar yang kalian lihat ini adalah rawa. Ada yang tahu pengertian dari rawa? Ya, rawa adalah daratan yang selalu digenangi air. Kedalaman rawa biasanya tidak sedalam danau dan sungai. Beberapa manfaat rawa antara lain tempat mencari ikan, tempat tumbuhnya tanaman bakau yang dapat mencegah abrasi di pesisir pantai. Itu diperhatikan gambar dari rawa ya. Nah, contoh kenampakan alam pengairan yang lain, yang ketiga ini adalah sungai. Sungai adalah aliran air yang panjang dan besar yang berada di daratan. Sungai mengalir dari hulu atau pegunungan ke hilir atau muara. Muara adalah tempat masuknya aliran sungai ke laut. Contoh-contoh pemanfaatan sungai: yang pertama, irigasi atau pengairan lahan pertanian. Yang kedua, peternakan ikan berupa tambak, perdagangan, olahraga air, kemudian transportasi, dan yang terakhir adalah pembangkit listrik tenaga air. Ya, masih ingat ya tentang pembangkit listrik tenaga air, tentang sumber daya alam. Kemudian contoh kenampakan alam pengairan. Yang keempat adalah laut. Anak-anak, pernah kalian pergi ke laut? Apa itu laut? Ada yang tahu? Pasti pernah ya ke laut. Ya, laut adalah kumpulan air asin yang memisahkan daratan atau pulau atau benua yang satu dengan lainnya. Laut memiliki banyak manfaat, antara lain tempat nelayan mencari ikan, sumber makanan laut, olahraga air, sarana perdagangan antar negara, dan sarana transportasi antar pulau. Itu adalah
manfaat laut. Nah, itu adalah materi tentang penampakan alam pengairan. Nah, sekarang adalah ukhrawi. Kita bacakan Bismillahirrahmanirrahim. Wa huwallazi sakharal bahra litakulu minhu lahman tariyan wa tastakhriju minhu hilyatan talbasunaha wa taral fulka mawakhira fihi walitabtagu min fadlihi wa la'allakum tashkurun, yang artinya, dan dialah Allah yang menentukan lautan untukmu agar kamu dapat memakan daripadanya daging yang segar atau ikan, dan kamu mengeluarkan dari lautan itu perhiasan yang kamu pakai, dan kamu melihat bahtera belayar padanya, dan supaya kamu mencari keuntungan dari karunia-Nya, dan supaya kamu bersyukur. PS An-Nahl ayat 14 ya, tentang ukhrawinya. Anak ini mengingatkan kalian. Ya, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.